Apa hukumnya menerima bayaran bagi pengajar Al-Quran? Boleh tidak pengajar Al-Quran menerima bayaran? Ini pertanyaan guru TPA, karena tiap hari mengajar Al-Quran, dan kita perlu memberikan satu apresiasi kepada pengajar Al-Quran, karena termasuk yang disebutkan oleh Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dan ustadz yang paling berjasa antara lain adalah pengajar Quran. Antara lain adalah pengajar Quran. Maka jangan anggap remeh, jangan anggap enteng guru TPA, karena dialah yang meletakkan pondasi awal di dalam membaca Al-Quran, di dalam membaca yang lainnya, di dalam mengenalkan huruf-huruf hijaiyah. Bisa jadi pahala guru TPA, ustadzah TPA itu lebih besar daripada ustadz yang manggung. Kenapa? Karena yang diajarkan oleh guru TPA ini akan dikenang dan akan diamalkan terus menerus. Tapi penceramah yang seperti saya di masjid begini, atau yang manggung di panggung, bisa jadi diingat hanya sesaat. Tetapi kalau guru TPA itu begitu mengajarkan huruf A begitu, maka huruf A itu akan diingat terus, akan dikenang terus, akan diamalkan terus. Begitu melafadzkan lafadz Allah, itu akan diucapkan terus, sehingga akan punya nilai amal jariyah. Lalu bagaimana hukumnya kalau mengambil upah? Ada satu hadis dari Nabi, inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajra kitabullah. Sesungguhnya yang paling berhak, yang paling pantas kalian ambil upahnya adalah kitab Allah. Jadi boleh menerima upah, menerima bayaran dari mengajarkan Al-Quran, karena Nabi mengatakan sesungguhnya yang pantas kalian ambil upahnya adalah kitab Allah. Tentu upah di sini ketika kita tidak pasang tarif, karena itu termasuk hadiah, termasuk pemberian, termasuk penghargaan kepada yang mengajar Al-Quran. Sehingga silahkan untuk diterima ketika diberikan penghargaan. Dan dulu para sahabat Rasulullah SAW yang mengajarkan Al-Quran itu juga dapat atoyah, dapat hibah, dapat pemberian. Dari mana? Dari Baitul Mal. Maka kalau ada Baitul Mal, kas negara yang digunakan untuk menggaji guru Al-Quran, maka ini satu hal yang baik. Sebagaimana dulu di Baitul Mal itu memberikan kepada orang-orang yang mengajarkan ilmu agama. Jadi Baitul Mal memberikan. Maka sama juga kalau ada orang yang memberikan penghargaan kepada guru Quran atau guru ngaji, baik itu Baitul Mal atau lembaga sosial, atau juga selain lembaga sosial misalnya pribadi, dermawan yang kemudian memberikan kepada pengajar Quran, maka itu boleh diterima. Yang tidak boleh itu adalah menyembunyikan ilmu. Ini tidak boleh. Jadi menyembunyikan ilmu itu tidak boleh. Kenapa? Man katama an ilmin, barang siapa yang menyembunyikan ilmu, maka aljamallahu bil jami minan nar, akan dikekang oleh Allah dengan tali kekang dari api neraka. Kenapa? Menyembunyikan ilmu. Pak, saya diajari ngaji, wani piro. Kalau boten kada arto, rasa ngaji ro aku. Maka ini namanya menyembunyikan ilmu. Nah, ini dilarang. Ketika kita kemudian menyembunyikan ilmu jika tidak digaji, tidak dibayar. Demikian pula di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang-orang yang menyembunyikan ilmu itu akan dilaknat oleh Allah. Innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda mim ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya
orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan. Maksudnya apa ini? Kitab suci, dan berupa penjelasan-penjelasan dan petunjuk, maka mereka itu dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. Jadi bahaya menyembunyikan ilmu, itu akan dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. Al-Quran sendiri memberikan rekomendasi kepada kita untuk belajar kepada dai yang seperti apa, kepada utusan yang seperti apa. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah orang yang tidak minta upah kepada kalian dan mereka mendapat petunjuk. Jadi ciri khas sebagai dai ilallah mubalik itu adalah la yas'alukum ajra, tidak minta upah, wa hum muhtadun, dan mendapat petunjuk. Petunjuk di sini adalah manittaba'a dzikra wa khasyar rahman, yang mengikuti bimbingan dari Al-Quran, dari Allah, dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka teman-teman semua, di bab ini kalau kemudian kita pasang tarif, boleh apa tidak? Jawabannya, kalau dengan tidak pasang tarif itu dia tidak mau ngajar, kecuali hanya pasang tarif saja, dia menyembunyikan ilmu, maka tidak boleh karena menyembunyikan ilmu. Tetapi kalau pasang tarif sekedar mencukupi kebutuhan, karena memang tidak ada pekerjaan yang lain. Kalau di kampung itu ra ono gawen sing duwe sawah, tidak ada kerjaan, masih punya kebun. Nah kalau di kota memang kerjaannya yang ngajar terus tiap hari, dari rumah ke rumah, dari masjid ke masjid, lalu bilang orang tuanya matur nuwun mas gitu. Maka boleh enggak kalau kemudian membuat kesepakatan? Jadi beda antara reward pemberian. Maka kalau yang berupa pemberian tadi, hadiah penghargaan tadi, tidak ada kesepakatan sebelumnya, para ulama menyatakan boleh, dalilnya jelas. Tetapi kalau ditentukan ada perjanjian di awal, sekali datang berapa? Oh, sekali datang sekian. Atau diundang ceramah, seperti saya diundang ceramah di Masjid Cengkira, lalu pasang tarif, sekali diundang berapa? 10 juta misalnya. Maka boleh enggak ini? Enggak boleh. Kenapa? Karena jelas. Kenapa? Karena ini melebihi dari kebutuhan. Nah, kalau beli bensin dari sini ke situ tuh setengah liter aja cukup kok. Maka misalnya berapa? Bensin setengah liter itu sudah cukup. Kenapa harus ngasih 10 juta? Maka ini jelas tidak tidak tepat. Nah, para ulama berbeda pendapat. Ulama madhab Hanafi, ulama madhab Hambali itu menyatakan pasang tarif, kesepakatan gaji itu hukumnya haram. Tetapi ulama madhab Maliki dan ulama madhab Syafi'i membolehkan jika sebatas untuk memenuhi kebutuhan. Maka kalau mau pasang tarif, maka lihatlah pantas atau tidak, wangun opo ora. Nah, kalau masih dalam batas wajar karena memang tidak punya pekerjaan yang lain, sekali datang berapa misalnya 50.000, itu masih wajar, masih normal. Tapi kalau sekali datang berapa? Tadi saya bilang berapa? 10 juta. Nah, maka ini jelas tidak pas, karena jelas itu tujuannya memperkaya diri sendiri, dan dakwah itu bukan untuk memperkaya, tetapi sebagai tugas mulia menyampaikan ajaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan menyampaikan penuh keikhlasan, insya Allah mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.